PT-nya udah oke ya? Gue mute ya, punya gue mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Bank BUMN di Indonesia. Sebelum memulai presentasi kali ini, jika saya mengenalkan anggota dari kelompok 1, yang pertama sebagai pemateri pertama, saya Ahmad Najmuddin, dilanjut oleh pemateri kedua, Surya Permana, dan pemateri terakhir oleh Tri Ayu. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Definisi BUMN. Apa itu BUMN? Secara umum, BUMN adalah badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dikuasai oleh negara. Negara dalam hal ini khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada dalam bentuk usaha nirlaba dan lainnya. Bahkan pengertian dari BUMN sendiri telah diatur dalam undang-undang, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1. Dalam pasal tersebut disebutkan jika badan usaha milik negara merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Mungkin secara singkat, itu definisi dari BUMN. Lanjut, fungsi BUMN. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahan penyedia produk, yaitu barang atau jasa bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu berfungsi sebagai salah satu media bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perekonomian. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja. Fungsi yang keempat sebagai sumber pendapatan atau devisa negara. Dan fungsi yang kelima, badan usaha milik negara juga bisa dijadikan media pengembang usaha kecil termasuk UKM seperti koperasi dan lain sebagainya. Fungsi yang keenam, sebagai salah satu simultan atau istilahnya adalah pendorong munculnya beberapa peluang usaha baru. Ini ada hubungannya dengan fungsi sebelumnya, yaitu menciptakan lapangan kerja. Fungsi yang ketujuh yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara. Pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara juga perlu diatur dengan benar. Maka dengan adanya badan usaha milik negara, inilah bisa dijadikan media pengatur yang tepat. Dan fungsi BUMN yang terakhir yaitu pelopor pembangunan. Badan usaha milik negara juga berfungsi sebagai pelopor pembangunan dari beberapa macam sektor usaha yang sekiranya belum terjamah oleh sektor swasta. Mungkin dilanjut ke pemateri kedua. Surya, silakan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari BUMN itu sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian serta fungsi dari BUMN, supaya lebih paham, sebaiknya perlu tahu juga tentang apa saja sih ciri-cirinya. Secara umum mungkin ciri badan usaha milik negara itu ada 6. Yang pertama itu ada pemasukan negara. Pemasukan negara ini merupakan ciri utama dari badan usaha milik negara, adalah sebagai sumber pemasukan negara. Dana yang diperoleh negara selama ini sebagian besar berasal dari sini. Badan usaha milik negara kerap kali melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan barang bagi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada pemerintah memegang kekuasaan penuh. Apa sih yang dimaksud dengan ciri ini? Ciri pemerintah memegang kekuasaan penuh yaitu dalam lingkup kegiatannya, badan usaha milik negara ini diawasi, dikontrol, serta dikuasai penuh oleh negara. Upaya untuk memegang penuh kekuasaan ini
bertujuan supaya menghindari penyelewengan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah segala resiko ditanggung pemerintah. Oleh karena semua kekuasaan di tangan negara atau pemerintah, maka resiko pun sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Pada intinya, pemerintah atau negara punya tanggung jawab dan hak penuh atas operasional BUMN tersebut. Yang keempat, ada ciri-ciri yang merupakan melayani kepentingan umum dan pelayanan untuk publik. Tujuan utama badan usaha milik negara dibentuk memang pada dasarnya untuk melayani masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari bidang usaha yang dijalankan, mulai dari pelayanan listrik, komunikasi, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kepemilikan saham bisa dimiliki masyarakat. Soal kepemilikan saham, sebenarnya badan usaha milik negara tidak hanya dimiliki oleh pemerintah atau negara saja. Pihak lain juga ternyata boleh untuk menguasainya. Namun, pihak lain selain negara yang ikut memiliki saham juga tidak boleh sembarangan. Mereka yang memiliki saham badan usaha milik negara jumlahnya tidak boleh dari 50% kepemilikan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya ciri-ciri menyediakan produk yang merupakan kebutuhan masyarakat. Apa sih yang dimaksud menyediakan produk yang merupakan kebutuhan masyarakat? Badan usaha milik negara juga memiliki ciri menyediakan produk atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat. Lebih sederhananya, jika badan usaha milik negara tidak menyediakan suatu produk atau jasa, masyarakat akan sangat sulit untuk mencarinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang keunggulan menabung di bank BUMN itu sendiri. Yang pertama adalah jangkauannya luas. Apa sih yang dimaksud dengan jangkauan luas? Bank BUMN memang dibuat untuk membantu mensukseskan program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Misalnya, penyaluran kredit mikro untuk pengusaha kecil, petani atau nelayan, pembiayaan KPR, dan beberapa program lain. Contohnya, Bank Mandiri yang bisa menjangkau hingga masyarakat pedesaan dan pelosok. Untuk itu sangat mudah menemukan kantor Bank Mandiri di setiap daerah yang akan semakin memudahkan transaksi. Kemudian yang kedua adalah memiliki pelayanan digital banking yang lengkap. Bank BUMN ini juga dilengkapi dengan layanan digital banking yang cukup lengkap, seperti m-banking, dan SMS banking. Dan yang selanjutnya adalah syarat pembukaan sangatlah mudah. Untuk melakukan pembukaan rekening, syarat yang diberikan pun cukup mudah dengan setoran awal yang ringan. Nasabah cukup membawa identitas diri semisal KTP dan sejumlah uang untuk setoran awal. Kemudian yang terakhir yaitu ada biaya administrasi murah. Mungkin karena memang BUMN atau badan usaha milik negara, jadi BUMN juga terkenal dengan biaya administrasi yang per bulannya itu cukup murah ya. Oleh sebab itu mungkin bank BUMN itu lebih banyak diminati daripada bank-bank swasta mungkin. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ayu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada produk Bank Mandiri. Yang pertama ada pinjaman Bank Mandiri, kredit serbaguna mandiri, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, kredit multiguna. Yang kedua ada kartu kredit mandiri. Jenisnya ada kategori travel, kategori otomotif, kategori golf, kategori lifestyle, kategori swalayan, kategori world elite. Yang ketiga ada produk dan layanan lainnya. Ada e-banking, investasi dan asuransi, pengiriman uang. Yang keempat ada produk Bank Mandiri untuk bisnis. Ada m-banking, trade finance, treasury. Yang kelima ada simpanan Bank Mandiri.
tabungan bisnis, deposito rupiah, deposito falas, giro rupiah, giro falas. Yang keenam ada pinjaman Bank Mandiri, pinjaman untuk UMKM, pinjaman untuk corporate. Yang terakhir ada cash management Bank Mandiri. Santunan kematian akibat kecelakaan, cacat tetap total karena kecelakaan, manfaat pertanggungan rawat inap di seluruh negara ASEAN. Di sini ada aturan OJK terhadap perbankan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya merilis aturan terbaru bagi perbankan Indonesia. Aturan ini terkait kegiatan bank umum dan kehadiran bank digital di tengah masyarakat. Poin-poin PJOK nomor 12/PJOK/03/2021 tentang bank umum. Yang pertama, memperkuat aturan kelembagaan. Yang kedua, mendorong percepatan transformasi dan akselerasi digital. Yang ketiga, mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan. Sudah cukup. Terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Bank BUMN di Indonesia. Sebelum menutup presentasi pada kali ini, saya pribadi atas nama teman-teman semua memohon maaf apabila ada materi atau kata-kata yang susah dipahami atau sulit untuk dimengerti. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke, saya akhiri aja untuk presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.